Batik adalah salah satu warisan budaya dunia yang perlu dijaga dan dipertahankan. Keindahan batik merupakan bagian dari seni penjiwaan, di mana dalam proses pembuatannya mencerminkan ketelitian dan kesabaran. Dengan berbagai motif yang menjadi ciri khas dari setiap daerah, membuat batik menjadi kain yang memiliki daya tarik yang menarik. Rumah Batik Ayu Wandira merupakan salah satu rumah produksi batik khas Grobogan yang terletak di Desa Ngeraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan telah menghasilkan berbagai macam motif batik yang menjadi ciri khas dari batik Grobogan. Untuk cerita awalnya dimulai dari tahun 2009. Waktu itu di desa mengadakan pelatihan batik yang diadakan di balai desa, dan waktu itu ibu saya mengikutinya untuk pelatihan batik dan berdiri sampai sekarang. Berawal dari pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, serta bantuan dari pemerintah Kabupaten Grobogan, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Batik Ayu Wandira semakin berkembang hingga menghasilkan berbagai macam motif batik yang menjadi motif khas dari batik Grobogan. Motif batik merupakan sebuah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik yang merupakan perpaduan antara garis, bentuk, dan isen yang penuh makna dan filosofi yang mewakili kepribadian masyarakat setempat, unsur-unsur alam, kearifan lokal, hingga representasi sebuah harapan. Inspirasinya biasanya kami mengikuti tren juga dari khas dari Grobogannya seperti palawija, gedung ombo, simpang 5, jagung kayak gitu. Palawija merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Grobogan yang berasal dari hasil kekayaan alam sektor pertanian, diantaranya yaitu padi, jagung, dan kedelai. Tidak hanya itu, motif batik Grobogan juga terkenal dengan motif yang terinspirasi dari destinasi wisatanya, atau bisa disebut sebagai ikon dari Kabupaten Grobogan, seperti Simpang 5 Purwodadi, Gedung Ombo, Bluduk, dan lain sebagainya. Ya kan kita palawija yang kita tonjolkan kan ada palawija, terus ini kedelai, orang bilang asem sih, padahal ini kedelai, jagung, padi, simpang 5. Udah kita pakai kombinasi sedikit batik, terus kita kasih pecahan, udah jadi batik Grobogan, padahal kita Membahas mengenai cara pembuatannya, batik Grobogan tentu dibuat menggunakan bahan baku serta teknik pilihan. Pemilihan bahan baku menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan hasil atau kualitas akhir dari batik Grobogan. Untuk prosesnya pertama awal itu kain kosong putih, terus digambar pakai pensil, setelah itu kita canting menggunakan malam. Setelah dicanting menggunakan malam, kita ada proses pewarnaan. Setelah proses pewarnaan sampai kering, dilanjut dengan proses penguncian warna selama 6 jam. Setelah itu kita cuci dan kita rebus, baru selesai batiknya sudah jadi. Dari segi warna, corak warna yang ditampilkan oleh kain batik Grobogan lebih dominan menggunakan warna-warna yang terang atau cerah yang dihasilkan dari pewarna remasol dengan dimensi motif yang dibuat lebih kecil atau sedikit. justru kita berperang, bereksperimen itu ke warna. Kalau kita pinter ke warna kita padukan ke warna apa, kita padukan ke warna apa, justru orang itu keren, kelihatan menonjol, oh warna itu kok jreng banget ya, bagus ya itu pakai warna apa. Jadi kan kita pakai istilahnya di sini kan pakai bahasa Inggris ya, warnanya ada red, black, ada turkis, ada apa kayak gitu ya, kita paduin sepinter kita aja, kita pakai timbangan jadi berapa cc ke ini jadinya ini. Aku sering kayak gitu bikin warna-warna gitu, jadi nonjolin ke warna.
bukan cantingannya aja, enggak. Kalau pewarnaan kita banyak sebenarnya. Kita pakai bukan Remasol aja, tapi yang saya jelasin ke kalian tadi pewarnaan Remasol. Kita pakai naftol, pewarna alam, indigosol, macam-macam pewarnaan, bukan Remasol aja. Kita pakai pewarna alam juga ada. Pewarna alam itu justru kita rumit sekali, itu bikin 1 sampai 1 bulan kita dapat satu, tapi harganya mantap, bagus. Untuk memperkuat dan mengunci warna, kain batik melewati tahap pencelupan dengan water glass yang kemudian ditiriskan selama 6 jam. Setelah itu dicuci dan dibilas hingga bersih. Setelah dibilas, kain batik kemudian dilorot atau direbus pada air mendidih yang bertujuan untuk menghilangkan malam yang menempel pada saat proses pencantingan. Setelah dicuci dan dibilas, kain batik lalu dikeringkan dengan cara dijemur. Satu potong itu kalau kita ambil selesainya dari gambar sampai selesai batik satu, itu kalau satu proses itu hampir 1 minggu itu satu. Kalau 2 sampai 3 proses ya kita ambil 2 sampai 10 harian itu satu. 7 hari 8 hari itu baru dapat satu. Soalnya kita menggunakan sinar matahari, kalau kita nggak pada sinar matahari, nggak keringnya full gitu, sayang pada melebet. Kalau udah melebet itu udah nggak bisa dipakai, orang bilang itu BS. Nggak mau Kak, katanya itu BS, ada merah-merah, nggak mau, saya maunya putih, yang putih bersih gitu kan. Ada melebet sedikit aja juga dibilang BS, harga diturunin sama harga 150, dia nggak mau, dia mau 105 Kak, harus ini turun segini, cuman melebetan sedikit gitu. Dengan ketekunan dan ketelitian dalam proses yang panjang, tidak heran jika batik tulis Grobogan menjadi karya seni yang indah dan mampu bersaing dengan batik tulis lainnya. Namun sangat disayangkan, batik Grobogan masih belum dikenal oleh banyak kalangan masyarakat, terlebih lagi masyarakat asli Kabupaten Grobogan. Untuk harapan kedepannya, semoga batik Grobogan semakin maju dan dikenal oleh banyak orang. Berbagai upaya telah dilakukan, khususnya oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan upaya pengembangan untuk menghidupkan kembali eksistensi batik Grobogan, yaitu dengan mewajibkan seluruh pegawai pemerintah di daerah untuk menggunakan batik Grobogan pada hari-hari tertentu, serta memfasilitasi pengenalan batik Grobogan kepada masyarakat dengan mengadakan berbagai event, salah satunya event Festival Kebaya dan Batik Grobogan, serta event Basar UMKM Kabupaten Grobogan. Kesadaran akan pelestarian batik menjadi hal yang patut ditanamkan sebagai wujud kebanggaan suatu bangsa yang memiliki budaya yang beragam. Kesadaran akan mencintai batik harus terus dibina, terutama di kalangan generasi muda, sebagai salah satu upaya dalam pelestarian budaya daerah.